Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an wa rahimani wa rahimakum. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bisa melanjutkan, bisa memulai kembali kajian kitab Hayatus Salaf bainal Qaul wal Amal yang sudah berhenti sekitar hampir sudah 2 bulan lebih. Dan insyaallah kita masih membahas yakni ibadatus salaf, ibadahnya kaum salaf. Setelah kita bacakan dahulu banyak riwayat yang menceritakan bagaimana para salaf melakukan ibadah mereka, dari mulai qiyamul lailnya sampai dengan semangatnya mereka beribadah, dan termasuk dalam bahasan ini masih di dalam qiyamul lailnya mereka. Berkata Abdurrahman bin Mahdi, beliau mengatakan, ma'asyartu fin nasi rajulan huwa araqku min Sufyan as-Tsauri rahimahullah. Saya tidaklah pernah bergaul dengan manusia, artinya berteman dengan banyak manusia, tidak pernah di dalam tengah manusia ketika bergaul dengan mereka. Saya tidak pernah mendapati seseorang pun yang lebih banyak bangun malamnya atau tidak tidur malamnya daripada Sufyan as-Tsauri. Artinya Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah ta'ala menceritakan betapa beliau yakni sering bersama dengan Sufyan as-Tsauri dan juga sering bermalam dengan para salaf yang lainnya. Namun yang paling banyak bangun malam dan yang hampir tidak tidur malam itu adalah Sufyan as-Tsauri rahimahullah. Waalaikumsalam warahmatullah. Beliau mengatakan, wa kuntu uramiquhu lailah ba'da lailah. Saya menemani beliau dari malam ke malam. Fama kana yanam illa fi awwalil lail. Dan tidaklah beliau tidur kecuali di awal malam saja. Thumma yantafidu faz'an mar'uban yunadi an-nar. Syaghalani dzikran nar 'anil naum wasyahawat. Kemudian beliau beranjak dari tempat tidurnya dengan perasaan takut dan faz'an mar'uban, takut. Kembali kemudian mengatakan an-nar, yakni beliau teringat dengan api neraka. Kemudian syaghalani dzikrun nar 'anil naum wasyahawat. Beliau mengatakan sungguh neraka membuat aku, mengingati neraka membuat aku tidak bisa tidur dan tidak bisa pula memenuhi syahwat. Ka'annahu yukhatibu rajulan fil bait. Beliau mengucapkan itu seolah-olah sedang berbicara dengan seseorang. Kemudian beliau minta diambilkan air, lalu diletakkan di sampingnya, lalu beliau pun berwudu, tsumma yatawadda. Tsumma yaqulu ala isri wudu'i. Setelah itu beliau berdoa. Setelah wudunya beliau berdoa, Allahumma innaka 'alimun bihajati ghairu mu'limin bima atlu. Ya Allah, sungguhnya Engkau mengetahui apa yang menjadi hajatku, tanpa yakni Engkau memberitahukan apa yang aku minta. Artinya tanpa aku memberitahu kepadamu apa yang aku minta, Engkau Maha mengetahui apa hajatku. Wa ma atlubu illa fika qaraqabati minan nar. Dan sungguh tidaklah aku meminta kepadamu ya Allah, tidaklah aku memohon kepadamu selain aku dibebaskan yakni leherku dari ikatan api neraka. Artinya aku dilepaskan, dibebaskan dari ancaman neraka. Allahumma innal jaza' qad ariqani minal khaufi falam yu'minni. Ya Allah, sesungguhnya kegelisahan membuat aku tidak bisa tidur karena rasa takutku, dan sehingga tidak membuatku tenang untuk bisa tidur, tidak bisa merasa aman untuk tidur.
Wa kullu hadza min ni'matika sabighati 'alayya. Dan ini semua adalah kenikmatanmu yang telah Engkau curahkan kepadaku. Wa kadzalika fa'al bi'auliyai wa ahli ta'atik. Dan demikian itulah Engkau memperlakukan wali-walimu dan orang-orang yang taat kepadamu. Ilahi, wahai Rabb, wahai Tuhanku, qad alimta allau kana li'udrun fit takhalli ma aqamtu ma'an nasi tarfata'in. Wahai Allah, ya Tuhanku, ya Allah, sungguh Engkau mengetahui sekiranya aku memiliki udzur untuk menyendiri, untuk bisa bersunyi, maka aku tidak akan bangun yakni bersama dengan manusia lain meski sekejap mata. Kemudian setelah berdoa itu beliau melakukan sholat, yukbilu ala sholati, memulai sholatnya. Dan kata Abdurrahman bin Mahdi yang bermalam beberapa malam menemani daripada Sufyan Ats-Tsauri ini mengatakan, wa kana al-buka yamna'uhu minal qiraah. Tangisan yang terus-menerus di dalam sholatnya menghalangiku untuk yamna'uhu minal qiraah, menghalanginya untuk bisa membaca dengan lancar, dengan jelas. Maknanya baru beberapa ayat nangis, nanti baca beberapa ayat nangis, nanti bapak baca ayat nangis. Hatta ini kuntu la astati'u sama'a qiraati min kathrati bukai, sampai aku tidak bisa mendengarkan bacaannya apa yang dia baca karena saking banyaknya menangis. Sehingga ketika menangis dia membaca melanjutkan dengan dibarengi tangisan sehingga tidak jelas bacaannya. Qala Ibnu Mahdi, berkata Abdurrahman bin Mahdi, wa ma kuntu aqdir an andur ilaihi istihya'an wa idhabatan minhu. Dan aku tidak mampu untuk melihat kepadanya, memperhatikannya karena aku malu dan karena harismanya yang ada pada Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala. Ini kondisi seperti ulama Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, seorang yang alim, yang zahid, yang menghabiskan malam-malamnya untuk bangun malam dan menghabiskan malamnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan qiyamul lailnya salaf yang sangat luar biasa. Kita akan melihat hal-hal yang lainnya di dalam kisah-kisah berikutnya. Al-Auza'i rahimahullah ta'ala, yang ini termasuk salah satu daripada syekhnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan, man atala qiyamal lail hawwanallahu alaihi wuqufa yaumil qiyamah. Barang siapa yang atala qiyamal lail, yang memanjangkan qiyamul lailnya, melamakan qiyamul lailnya, artinya melakukan qiyamul lailnya lama, panjang, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memudahkan, meringankannya di dalam berdiri pada hari kiamat nanti. Makna atal di sini adalah lama qiyamul lail dan mengandungnya dia sering qiyamul lail. Artinya di malam-malam sering qiyamul lail. Dan mereka seperti perkataan Imam Auza'i ini, orang yang banyak qiyamul lailnya, dia nanti akan diringankan berdirinya di padang mahsyar di yaumul qiyamah. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala di dalam kitab beliau Al-Fawaid, beliau mengatakan, lil 'abdi baina yadayillahi mauqifani. Seorang hamba itu di hadapan Allah itu dia memiliki dua tempat berdiri. Dia berdiri menghadap Allah itu di dua tempat. Mauqifun baina yadayhi fi shalah, yakni ia berdiri menghadap Allah, di depan Allah ketika dia sholat. Maka sungguh sholat ini amalan yang paling agung, yang selazimnya seseorang itu selalu berusaha untuk membaguskan sholatnya, menyempurnakan dari setiap rukun-rukunnya, qiyamnya, rukuknya, i'tidalnya, sujudnya, jurusnya di antara dua sujud dan sujudnya, sampai berdirinya dan sampai tasyahudnya. Maka hendaknya menyempurnakan kekhusyuannya, karena ia sedang berada di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri telah mengingatkan kita bahwa kondisi yang hisab yang pertama kali akan dilakukan oleh Allah oleh pada diri hamba, yaitu
akan dihisab sholatnya. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Pertama kali yang akan dihisab oleh Allah pada hari kiamat nanti pada diri hamba adalah sholatnya. Wa in salahat salaha sa'iru amali. Kalau sholatnya baik, maka baik di sini artinya sah dan sempurna, maka amal-amal baik yang lainnya baru akan diperhitungkan. Wa in fasada sa'iru amali. Namun kalau sholatnya rusak, tidak sah, maka seluruh amal ibadah lainnya tidak dianggap. Fasada sa'iru amali, maka seluruh amal lainnya juga rusak. Jadi kalau sholatnya tidak dilakukan dengan benar, tidak memenuhi keabsahan sholat, maka semua ibadah lainnya tidak berguna. Karena hakikatnya dalam sholat itulah hamba itu berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mauqif yang pertama, mauqifun baina yadayhi bis-sholati. Yang kedua, berdirinya hamba di hadapan Allah. Yang kedua adalah mauqifun baina yadayhi yauma liqa'i. Yakni berdirinya hamba pada hari ia berjumpa dengan Allah, pada hari ia bertemu dengan Allah, yakni berdiri di hadapan Allah, yaitu di yaumul qiyamah. Kemudian Ibnu Qayyim mengatakan faman qama bihaqqil mauqifil awwal, maka barang siapa yang ia telah menunaikan, menyempurnakan hak wukufnya, hak berdirinya dia di hadapan Allah, di berdiri yang pertama, yaitu maksudnya di dalam sholatnya di dunia, hawwana alaihi al-mauqifal akhir, atau hawwana alaihi mauqifal akhir, maka Allah akan memudahkan, meringankan dirinya di dalam berdirinya nanti yang kedua, yaitu berdiri di hadapan Allah di yaumul qiyamah. Itulah yang seperti disebutkan oleh Nabi SAW, bahwa orang-orang mukmin pada hari kiamat yang betul-betul memenuhi apa yang disebutkan oleh riwayat-riwayat, yakni yang betul-betul mukmin, yang maknanya mentauhidkan Allah, menjaga sunnah-sunnah Nabi SAW, ialah yang akan melewati hari kiamat itu yang lamanya 50.000 tahun, seumpama antara maghrib ke isya, atau seumpama antara duhur ke asar, atau asar ke maghrib. Duhur ke asar, asar ke maghrib itu kurang lebih kalau di kita ini 3 jam. 3 jam. Jam 12 itu duhur, jam 3 itu asar, kurang lebih 3 jam. Kalau jam 3 lebih dikit asar, maghrib jam 6, bahkan jam setengah 6, 2,5 jam, antara 2,5 jam sampai 3 jam. Artinya betapa cepatnya waktu yang akan dilalui orang mukmin di yaumul mahsyar ketika dia yakni membaguskan sholatnya di hadapan Allah di dunia ini. Dan selanjutnya orang yang melakukan sholat itu menghayati bahwa dia sedang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kita akan lihat kisahnya Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Wa man istahada bihadzal mauqifi wa lam yuwaffihi haqqahu shaddada alaihi dzalika. Sebaliknya kata Ibnu Qayyim rahimahullah, barang siapa yang meremehkan berdirinya dia di dunia di hadapan Allah, yakni meremehkan sholatnya, tidak menjaga kesempurnaan dan keabsahan dari sholatnya, kehusyuannya, dan tidak memenuhi hak daripada hak Allah, yaitu untuk diibadahi dengan sempurna dan benar, syaddada alaihi dzalika, maka Allah akan sulitkan dia pada hari itu dengan sebab ia tidak menyempurnakan hak Allah, yakni dzalikal mauqif, akan Allah sulitkan berdirinya dia di hadapan Allah di yaumul qiyamah. Naudzubillah min dzalikal mauqif syadid. Allah tabaraka wa ta'ala dalam surat Al-Insan ayat 26-27 berfirman, wa minal laili fasjud lahu wa sabbihhu lailan tawila inna haula'i yuhibbuna al-'ajilata wa yadharuna wara'ahum yawman tsaqila. Dan pada sebagian malam hendaknya bersujudlah engkau kepada Allah
dan sucikanlah Allah di malam yang panjang. Ini perintah Allah kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam yang menjadi kewajiban Nabi untuk selalu menjaga qiyamul lail, untuk melaksanakan qiyamul lailnya. Bahkan ketika Nabi ada udzur tidak melaksanakan, maka beliau mengqadhanya di waktu duha. Tetapi hukumnya bagi umatnya adalah sunnah, bahkan termasuk muakkadah. Inna haula, sungguhnya mereka, yaitu orang-orang yang mereka lalai dari qiyamul lail, yuhibbunal ajilata, mereka lebih menyukai hal-hal yang sifatnya segera, yaitu apa-apa yang di dunia, mencintai kenikmatan kesenangan dunia. Wa yadharuna wara'ahum yauman sakila, dan mereka mengabaikan apa yang ada di hadapan mereka, apa yang akan mereka dapati di hadapan mereka, yaitu di alam akhirat, di akhirat nanti. Itu adalah yauman sakila, yang ia merupakan hari yang sangat berat, hari yang sangat berat. Ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an wa rahimani wa rahimakum. Ini gambaran Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengenai fadilah dari qiyamul lail dan fadilah daripada sholat. Maka orang yang membaguskan sholatnya dan terutama juga qiyamul lailnya, maka ia akan dimudahkan, diringankan perjalanannya di yaumul akhir, yaumul mahsyar. Maka sungguhnya ketika kita tidak memiliki kenikmatan beribadah di malam hari, ini tidak lain karena dosa kita. Umar bin Abdul Aziz, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, barang siapa yang ingin dibangunkan Allah subhanahu wa ta'ala di malam hari, maka hendaknya janganlah dia berbuat maksiat di siang hari. Maknanya ketika seorang ia tidak bisa bangun malam, itu adalah hukuman karena dosa yang dia lakukan di siang hari. Na'udzubillah minad dunubi jami'an wa nastaghfirullah minha. Berkata Ar-Rabi' bin Sulaiman. Ar-Rabi' bin Sulaiman ini murid senior dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dan yang menukilkan riwayat-riwayat dari Imam Asy-Syafi'i, yaitu yang sehingga ternukil di dalam kitab Al-Um. Kata Ar-Rabi' bin Sulaiman, kana Syafi'i rahimahullah qad jazza al-lail, fa thuluthuhu al-awwal yaktub, was-tsani yusalli, was-tsalitsu yanam. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala menjadikan malam itu menjadi beberapa bagian. Jazza al-lail, membagi malam. Thuluthuhu, yang sepertiganya beliau gunakan untuk menulis. Was-tsani yusalli, yang sepertiga yang kedua beliau gunakan untuk sholat malam. Was-tsalis yanam, dan sepertiga yang sisanya beliau gunakan untuk tidur. Yakni mungkin saja beliau menulis kemudian tidur sholat, atau nulis sholat kemudian tidur, atau tidur kemudian bangun, nulis kemudian sholat. Tapi dibagi yang tiga. Kata Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala, beliau memberikan komentar terhadap perkataan Ar-Rabi' bin Sulaiman tentang diri Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ini. Beliau mengatakan, af'aluhu ats-tsalatsatu ibadatun binniyah. 3 pembagian malam yang dilakukan oleh Imam Syafi'i itu menjadi ibadah karena niat. Karena Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menulis niatnya sebagai ibadah untuk menyampaikan ilmu, menyimpan ilmu yang beliau fahami dari kitabullah dan sunnah Nabi SAW dan istihad beliau. Dan qiyamul lailnya juga beliau jelas ibadah kepada Allah, dan tidurnya pun adalah sebagai waktu untuk memberikan kekuatan kepada jasmani dan memberikan hak bagi jasmani, yaitu istirahatnya. Maka menjadi nilainya ibadah semuanya. Sehingga tidurnya orang yang saleh seperti orang alim itu menjadi ibadah. Kemudian Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala. Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, yakni putra dari Imam Ahmad bin Hanbal, beliau mengatakan,
Kana abi yusalli kulla yawmin wa lailatin 300 rak'ah. Ayahku dahulu selalu sholat setiap harinya itu, setiap hari sehari semalam 300 rakaat. Ini di masa sehatnya. Ya dari fardu sama juga yang nafilahnya. Kalau fardunya berapa rakaat? 17. Sunnahnya berapa rakaat? Yang rawatib 12 itu yang muakkad. Yang muakkad ada beberapa, termasuk diantaranya qobliyah asar 4 rakaat. Kemudian qobliyah duhur yang 4 rakaat sudah ada, ba'diyah duhurnya ada tambahan 2 rakaat lain 6 rakaat. Kemudian qobliyah maghribnya 2 rakaat 8 rakaat. Qobliyah isyaknya 2 rakaat sehingga 10 rakaat. Ini yang rawatib, yang ghairu muakkad. Berarti 12 tambah 10 20 22 tambah 17 39. Sisanya duha, kemudian antara maghrib isya. Nanti kita akan dapati riwayatnya, dan isyaknya sampai menjelang subuh. Ini di waktu sehatnya. Falamma maridha min tilkal aswat ad'afat. Ketika beliau mulai sakit karena banyak dicambuk sehingga membuat beliau lemah. Bahkan yusalli fi kulli yawmin wa lailah 150 rakaat. Allahu Akbar. Karena beliau disiksa, dicambuk sehingga membuat fisiknya menjadi lemah, maka setelah itu beliau kalau sehari semalam yang tadinya 300 separuhnya 150 rakaat. 150 rakaat, 150 rakaat. Wa kana fi zamanin, dan ketika usianya sudah masuk umur 80 tahun. Wa kana yaqra fi kulli yawmin 7. Seharinya beliau membaca 7 juz Al-Quran. Wa kana lahu khatmah fi kulli 7 layalin siwa salatin nahar. Di setiap malam selama yakni salat malamnya beliau menghatamkan Quran di setiap 7 hari, 7 malam. Siwa salatin nahar, tidak termasuk salat yang beliau baca di waktu siang. Artinya salat siang itu ya subuh dengan rawatibnya, qobliyah subuh, kemudian duhanya, kemudian salat zuhurnya, asarnya sampai sebelum maghrib. Jadi yang 7 hari khatam itu hanya sholat yang dibaca di malam hari, dari maghrib sampai dengan menjelang subuh. Wa kana sa'atan yusalli wa yad'u isya al-akhirah yanamu naumatan khafifatan thumma yaqumu ila sabah yusalli wa hajja 5 hajjatin 3 hajjin masyian wa 2 rakiban. Karena sa'ah beliau 1 jam yusalli, kemudian setelah itu yad'u isya al-akhirah wa yad'u isya al-akhirah, kemudian beliau yakni melakukan sholat isya. Jadi sholat maghrib sama isya itu melakukan sholat. Kemudian yanamu naumatan khafifah, setelah sholat isya dia tidur, ringan tidurnya. Tsumma yaqumu ila sabah yusalli. Jadi beliau sholat terus dari maghrib sampai isya. Setelah sholat isya beliau istirahat, tidur, kemudian beliau yakni yaqumu ila sabah yusalli, melakukan sholat sampai subuh. Dan beliau melakukan haji 5 kali, 3 kali berjalan kaki, 2 kali berkendaraan. Jadi kalau ada yang berangkat haji dari sini jalan kaki, ini juga pernah dilakukan oleh ulama-ulama terdahulu. Tapi tentu yang dari sini lebih jauh dari yang tinggalnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Kita lanjutkan insyaallah
riwayat tentang Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Bukhari ba'da adzanil isya sallallahu alaihi wasallam ila nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwati billah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an wa rahimani wa rahimakum. Kita lanjutkan yakni kisah-kisah riwayat-riwayat para salaf di dalam ibadah mereka. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala yang sedemikian, yakni kita ketahui orang yang paling banyak hafalan hadisnya dari ulama-ulama terdahulu, yang bahkan dikatakan dalam kitab Al-Hasis, Al-Ba'ithul Hasis karya Ibnu Katsir rahimahullah itu menyebutkan hafal. Ada yang mengatakan, ada yang meriwayatkan 1 juta hadis dengan sanadnya. Tentu tidak hanya hadis Nabi, tapi juga asal para sahabat radhiyallahu ta'ala dan riwayat-riwayat Basrah, Kufi, Syami dan sebagainya. Dan riwayat-riwayat para sahabat. Dan ada pula riwayat menyebutkan beliau menghafal 600.000 hadis. Allah Ta'ala mungkin pertama kali beliau menghafal hadis, kemudian sampai kepada 1 juta. Allah Ta'ala. Tapi yang termaktub di dalam kitab Al-Musnadnya, ya ini kurang lebih 23 ribuan, artinya 23.000 hadis lebih, 23.000 lebih hadis-hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dalam Musnadnya. Sedangkan anaknya Abdullah bin Ahmad, beliau menambahkan dari riwayat-riwayat ayahnya di dalam Az-Zawaid. Az-Zawaid itu adalah tambahan riwayat-riwayat yang belum ada di dalam Musnad Imam Ahmad, sekitar 7.000. Sehingga kalau di total hanya sekitar 30.000 yang tercatat dari riwayat-riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dari 1.600.000 hadis yang beliau hafal. Yang ini tentunya membutuhkan waktu yang sangat panjang, tapi
beliau mengisi hari-harinya dari masa mudanya, yakni dengan thalabul ilm yang mendalam. Yang nanti insya Allah kita dapati riwayatnya. Riwayat berikutnya berkata, diriwayatkan dari Ibrahim bin Syammas. Beliau berkata, kuntu a'rifu Ahmad bin Hanbal rahimahullah wa huwa gulam yuhyi al-laila. Saya mengenal Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah di saat beliau masih kecil, dan beliau sudah biasa, sudah senang qiyamul lail, sudah senang menghidupkan malamnya, yaitu dengan qiyamul lail. Masih gulam itu masih remaja, bahkan mungkin masih sekitar anak-anak di atas, ya mungkin 10 sampai sekitar 10 sampai 12 tahun. Kemudian diriwayatkan pula dari Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal, yakni putranya. Beliau mengatakan, kana abi rahimahullah yaqra'u kulla yawmin sub'an. Beliau setiap hari membaca Al-Quran itu 1/7. Wa kana yanamu naumatan khafifatan ba'da isya. Dan kebiasaan beliau habis sholat isya beliau tidur sejenak. Naumah khafifah, tidur yang sejenak, tidak lama. Tsumma yaqumu ila sabah yusalli wa yad'u. Kemudian beliau bangun lalu sholat dan berdoa sampai subuh. Ya Allah. Ini kebiasaan Imam Ahmad, yakni membaca 1/7 Al-Quran malamnya saja. Berkata Al-Marwadi, ra'aitu Aba Abdillah, yakni Muhammad Ahmad bin Hanbal, itu digelari dengan Abu Abdillah. Ra'aitu Aba Abdillah yaqumu li wirdi qariban min nisfil lail hatta yuqariba as-sahab. Saya melihat Abu Abdillah, beliau bangun untuk melaksanakan wiridnya. Wirid itu artinya amalan rutin. Amalan-amalan rutin, qiyamul lail yang rutin, zikir yang rutin, qiraatul Quran yang rutin, itu namanya al-wird. Qariban min nisfil lail, dan itu beliau melakukan hampir setengah malamnya untuk melakukan sholat. Hatta yuqaribas sahab, sampai mendekati sahur. Artinya beliau sudah tidur dulu, kemudian baru satu bangun tengah malam dan sampai mendekati waktu sahur. Wa ra'aitu yarka'u fima bainal maghribi wal isya. Dan aku melihat Ahmad bin Hanbal rahimahullah, yakni melakukan sholat antara maghrib dan isya, karena itu waktu mutlak, sehingga seorang itu boleh melakukan sholat. Jadi dia kalau maghrib sampai isya tidak pulang, tapi mengerjakan sholat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, sampai masuk waktu sholatnya isya. Dan ini juga dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam banyak kesempatan. Sehingga kadang-kadang beliau saking masih menikmati sholat antara maghrib isyaknya, beliau menunda pelaksanaan sholat isyaknya sampai menjelang akhir malam waktu, akhir waktu isya. Ya, ini mungkin sekitar jam 9 atau jam 10. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Baru nanti setelah itu beliau lewat lagi, masih sepi, masih sedikit, beliau sholat lagi terus sampai kemudian nanti beliau sudah tamat. Lalu beliau mengatakan, ya Bilal, arehna bis sholat. Wahai Bilal, istirahatkan kita dengan sholat. Baru selesai sholat, minta diistirahatkan dengan sholat. Kalau kita seringnya arehna minas sholat, istirahatkan kita dari sholat. Allahu Akbar. Berkata Musabbih ibnu Sa'id, ini menceritakan tadi Imam Ahmad. Sekarang cerita tentang Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullah. Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari rahimahullah. Dikatakan oleh Musabbih bin Sa'id bahwa Imam al-Bukhari, yaitu yang bernama Muhammad bin Ismail bin Bukhari Ibrahim al-Bukhari rahimahullah, yakhtimu fi Ramadan fin nahari kulla yawmin khatmatan wa yaqumu ba'da tarawih kulla 3 layalin bi khatmah. Imam al-Bukhari bias di bulan Ramadan di siang hari setiap hari beliau menghatamkan. Jadi setiap hari hatam setiap hari.
Wa yaqumu ba'da tarawih kulla salasi layalin bi khatmah. Dan beliau yakni melakukan sholat setelah tarawih dan menghatamkan Quran setiap 3 malam. Jadi beliau melakukan sholat tarawih dengan membaca selesai 10 juz malamnya, dan nanti hatam 3 malam. Jadi kalau siang beliau hatamkan, khusus menghatamkan, itu kalau Ramadan, tapi ini cerita tentang Ramadan. Nah malamnya tarawih beliau selesaikan, atau setelah selesai tarawih beliau lanjutkan sehingga menyelesaikan qiyamul lailnya 10 juz. Karena beliau kulla salasi layalin bi khatmah, yaqumu kulla salasi layalin bi khatmah. Beliau yakni menghatamkan Quran di setiap 3 malam sekali di dalam salat tarawihnya. Kemudian dikisahkan oleh Muhammad ibnu Abi Hatim. Muhammad ibnu Abi Hatim, putra dari Ibnu Abi Hatim. Du'iya Muhammad ibnu Ismail rahimahullah ila bustani ba'di ashabi. Imam Al-Bukhari, yaitu Muhammad bin Ismail rahimahullah, beliau pernah diundang ke taman seorang sahabatnya. Falamma shalla bil qaumi dhuhra, ketika beliau kemudian disuruh jadi imam di sholat duhur. Qama yatatawwa, setelah selesai sholat duhur berjamaah di taman itu, di kebunnya, kemudian beliau bangun melakukan sholat tatawwu. Sholat tatawunya panjang. Falamma farigha min sholati, ketika beliau selesai dari sholatnya, rafa'a daila qamisi, beliau mengangkat bagian kamis bagian belakangnya, diangkat. Faqala li ba'di man ma'ah, lalu beliau mengatakan orang-orang yang di dekatnya, yang bersama beliau, undur hal tara tahta qamisi syai'an, lihat coba, tolong lihat, adakah kamu melihat sesuatu di belakang yakni kamisku ini. Fa idza huwa zamburun qad abarahu fi 16 atau 17 mawdi'an. Ternyata ada seekor lebah yang zambur itu lebah yang hitam ada kuningnya itu, dan dia sudah menyengat tubuhnya di 16 atau 17 titik. Wa qatawarram min dalika jasadu, sehingga tubuhnya pun abu bengkak sampai bengkak di 17 titik. Faqala lahu ba'dul qaum, maka teman-temannya, sahabat-sahabatnya yang di situ mengatakan, ada yang mengatakan, kaifa lam takhruj minas sholati awwal ma abarak. Mengapa engkau tidak, bagaimana engkau sampai tidak keluar membatalkan sholatmu di saat pertama kali lebah itu menyengatmu? Kata Imam Al-Bukhari, kuntu fi suratin, saya lagi baca satu surat, fa ahbabtu an utimmaha, dan saya sangat ingin menghatamkan, menyelesaikan bacaan surat ini. Ini kira-kira suratnya pendek atau tidak? Mau sampai nyengat di 16 titik atau 17 titik? Allahu Akbar. Kita yang tahu kalau nyamuk yang lebih. Kalau kita disengat orang. Nah ini hal yang masya Allah. Kita melihat betapa para salafus saleh, mereka sangat-sangat menjaga ibadah sholatnya. Kalau wajibnya jelas, tetapi yaitu sholat-sholat qiyamul lail atau sholat-sholat sunnahnya. Diriwayatkan dari Al-Qasim bin Rashid Asy-Syaibani, beliau menceritakan, beliau berkata, kana Zum'ah bin Shalih Al-Makki nazilan indana. Zum'ah bin Shalih Al-Makki rahimahullah, seorang ulama, yakni termasuk kaum salaf, beliau singgah di tempat kami. Wa kana lahu ahlun wa banat, beliau ini memiliki istri dan anak-anak perempuan.
wa kan yaqumu fa yusalli lailan tawilan, dan beliau ini suka bangun malam dan sholat panjang kan. Fa idza kana as-sahar nada bi a'la sautih. Ini kalau pergi kemana-mana kan dia istri dan anak-anaknya perempuan. Maka apabila telah datang waktu sahur, maka ia menyerukan suaranya yang dengan tinggi, nada bi a'la sautih, berseru dengan suara yang paling tinggi. Ayuhal rabbul mu'arrisun, wahai yakni para penunggang yang mereka mu'arris, yang artinya yang berkeluarga. Akullu hadzal laili tarkudun, apakah sepanjang malam ini kalian semua akan tidur? Ala taqumun, mengapa kalian tidak bangun? Fatarhalun, kalian bisa beranjak dan bangun dari tidur dan bepergian, berkelana. Fayasma'u man hauna bakin wa man hauna da'in, sehingga seseorang itu dia akan bisa mendengar yang di sini ada yang menangis, di sini ada yang berdoa, min hauna qari, di sini ada yang membaca Quran, min hauna mutawaddi. Kemudian yang lain ada lagi yang berwudu. Fa idza tala'al fajr, maka apabila terbit fajar yaitu masuk waktu subuh, nada bi a'la sauti, maka beliau yakni Zum'ah bin Saleh al-Makki akan berseru dengan suaranya yang paling lantang, yakni indas sabahi yahmalul qaumus sura, di waktu pagilah yakni mereka orang-orang itu memuji Allah Subhanahu wa taala, yakni membangunkan sehingga mereka bersegera untuk sholat malam. Dan di malam hari itulah di tempat orang menangis, di malam hari itulah tempat orang berdoa, di malam hari itulah tempat orang membaca Al-Quran, dan di malam hari itulah mereka yang yakni menjaga wudunya sampai datang waktu subuh. Dan kemudian di waktu subuh itu mereka memuji Allah Subhanahu wa taala, yakni Allahu Akbar. Orang-orang dahulu begitu sampai membangunkan anak-anaknya untuk melaksanakan ibadah qiyamul lail. Diriwayatkan yang terakhir, diriwayatkan dari Muhammad bin Ibrahim, beliau berkata, Ra'aitul Junaid rahimahullah fin naumi, pernah aku melihat Al-Junaid dalam tidur, bermimpi melihat Al-Junaid dalam tidur. Fakultu, maka aku pun bertanya kepada Al-Junaid, ma fa'alallahu bika, ma fa'alallahu bika, apa yang Allah perlakukan terhadap dirimu? Artinya bagaimana Allah memberikan berbagai kenikmatan kepadamu. Qala tahat tilkal isyarat wa ghabat tilkal ibarat wa faniyat tilkal ulum wa nafadat tilkal rusum wa ma nafa'ana illa rukai'at kunna narka'uha fil ashar. Tahat tilkal isyarat, ujian-ujian, sanjungan-sanjungan sudah hilang. Ghabatil kaibarat, ungkapan-ungkapan apapun yang pernah kita ungkapkan di dunia juga hilang, sirna. Wa faniyat tilkal ulum, ilmu yang kita pelajari, yang kita baca dan kita tuntut juga telah musnah. Wa nafadat tilkal rusum, dan juga catatan-catatan itu semua artinya tidak berguna. Wa manafa'ana, dan tidak ada yang memberikan manfaat bagi kami di akhirat nanti, illa rukai'at, yaitu hanyalah beberapa rakaat. Kunna narka'uha fil ashar, yang kita melakukan ruku-ruku itu, sholat-sholat itu di waktu sahur-sahur. Maknanya bahwa bukan mutlak semua yang dilakukan, tapi artinya bahwa qiyamul lail itu memiliki fadilah yang sangat besar, yang memberikan yakni kebaikan bagi seseorang di yaumul qiyamah, bahkan di dalam alam barzahnya, di alam kuburnya. Karena qiyamul lailnya, qiraatul Qur'annya, dan ibadah-ibadahnya di waktu sahur itulah yang akan menjadi cahaya penerang bagi kuburnya. Hadza wa tapi wa insyaallah kita nanti akan membacakan yakni bagaimana haji dan umrohnya para salaf. Bagaimana mereka haji dan umrohnya para salaf ini hanya ada 3 riwayat, dan nanti disambung dengan yakni bulan Ramadan dan puasanya kaum salaf, serta ada hal-hal lain sebelum nanti yakni yang terakhir nanti adalah at-tahayyu lil ibadah wal isti'dad laha, yakni bagaimana para salaf itu mempersiapkan diri untuk beribadah dan mempersiapkan ibadahnya,
Ini masuk bab yang pasal yang terakhir sebelum nanti akan masuk bab yang baru, yaitu al-qasdu fil ibadah wa dhammul ghulu wa tanattu, yaitu ibadah yang sederhana di dalam ibadah. Nah, ini maksudnya sederhana ibadah, yakni ibadah yang sesuai dengan tuntunan sunnah dan celaan terhadap sikap berlebih-lebihan dan mengada-ada. Ada pembahasan di sini yang panjang diterangkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Hadza naktafi wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.